Oke adik-adik ya, kita mulai ibadah. Kak Hendri akan berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Yuk kita berdoa ya sama-sama ya. Oke, ya adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangannya. Kita mau doa dulu sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, hari dimana kami boleh beribadah kembali menghadap Engkau Tuhan. Lewat ibadah kami ini Tuhan, kami mau Tuhan saat ini Engkau sendiri yang dimuliakan, Amin. Engkau sendiri yang ditinggikan. Lewat puji-pujian kami, lewat pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Ya, ya. Beri kami sukacitamu Tuhan. Walaupun kami ibadah online, tapi kami percaya Engkau hadir di dalam rumah kami masing-masing, Ya, ya. di dalam ibadah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Ya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami, Engkau melimpahi kami dengan sukacita daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami, Engkau yang akan menuntun, menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Wah, luar biasa. Luar biasa. Semangat ya. Semangat ya. Saya rasa kalau masa pandemi ini tangannya adik-adik digunakan untuk apa ya? Tangannya buat apa ya? Heeh. Kalau pandemi buat cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Oh, cuci tangan. Ya. Habis cuci tangan Makan. Ya. Saya rasa adik-adik harus tanganku kerja buat Tuhan. Oh yes. Mulutku puji Puji namanya. namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya. Tetap ya tangannya harus dipakai untuk kerja buat Tuhan. Gimana sih? Tepuk tangan, memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Iya. Membantu adiknya. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya. Wah iya. Dan kita akan pujikan lagu ini ya sama-sama ya adik-adik ya. Oke. Iya. Yuk. Mari Kak Elena. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lagi sama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sama-sama semuanya lagi yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Lagi upahku besar di surga. Luar biasa. Iya. Makanya tangan itu digunakan ya untuk kerja buat Tuhan. Jangan mukul adiknya. Jangan mukul kakaknya. Lempar-lempar. Jangan lempar-lempar. Ya. Marah banting. Wah, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak boleh. Bukan kerja buat Tuhan ya kayak gitu ya. Bukan. Itu kerja buat yang lain tuh. Lawannya. Apa ya? Lawannya siapa? Lawannya Tuhan. Iblis. Iblis ya. Iya, makanya adik-adik, walaupun masa pandemi ini tetap hati-hati gunakan tangan kita, gitu ya. Dan kita menjadi pahlawannya Tuhan. Oke, ada lagi tuh. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Adik-adik yang di rumah juga pahlawan semuanya. Oh iya, adik-adik pahlawan semuanya. Pahlawannya Tuhan. Setiap hari ku bernyanyi, atau
bawa gitar dan kecapi. Kecapi gimana Om Kecapi? Kecapi itu yang gini. Oh, ya. Gitar gini ya? Kita gini gitar. Kecapi gini? Kecapi gini. Sama itu Aku sebelah sini sebenarnya. aja ya. Aku sebelah sini, kamu sebelah sana ya. Ya, Terus bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Tadi kaki kita pakai kecapi. Anak sekolah minggu, saksinya. Mulai hafal nih, ini mulai hafal. Oh, ya, hafal. Kayaknya pernah nyanyi lagu. pernah. Di sekolah minggu pernah. Ya udah kalau gitu nyanyi bareng aja ya. Ya, yuk. Oke, sama-sama ya, semuanya ya. Yuk Kak Lena, kita akan pujikan pujian ini. Sama-sama ya semuanya yang ingat ya. Pujikan lagu ini ya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sebentar Kak. Harus diluruskan dulu Kak. Gimana? Tadi yang Om Pras bilang tadi loh, pedang itu bukan pedang beneran ya. Iya. Oh, terus beli pedang terus bikin kacau. itu Firman pedang Allah. itu firman Nah, Tuhan firman yang Tuhan. tajam bermata dua. Apa namanya? Bagai pedang bermata pedang dua. bermata. Maksudnya bisa nusuk sana, bisa nusuk sini ya, itu ya. Mengingatkan temennya, Mengingatkan. mengingatkan diri kita. Diri kita juga, gitu ya. Jadi bukan pedang beneran ya. Iya. Pedang itu gambaran firman Firman Tuhan. Oke, mari Kak. Lagi adik-adik ya. Adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu ya, harus ya, menghancurkan kuasa iblis ya. Sama-sama semuanya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari apa? Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Lagi adik-adik sama-sama. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari apa? Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan.
tengah bikin kacau setan. Haleluya. Setannya pada takut Wah, semuanya iya, ya Om ya. pada gemetar. Wah, iya anak-anak sekolah minggu yang di rumah Anak dia sekolah hebat-hebat. Ya, pahlawannya Tuhan. pahlawannya Tuhan. Luar biasa ya. Badannya mantap. badannya keker-keker ya. Wah, Kuat-kuat ya. Luar biasa kuat ya. karena firman Tuhan Iya, ada dalam diri kelihatannya adik-adik kecil ya. badannya, tapi kalau Iya. secara roh Iya, gede, kuat, gede. karena imannya gede. Iya, betul, betul. Iya. Bisa mengalahkan kuasa Iblis. Iya. Dan kalau kita memberitakan Injil itu berarti kita memberitakan kasih ya Kak ya. Iya, betul. Wah, kasih ini Karena kita mengasihi sesama Iya. kita yang belum kenal Tuhan, makanya kita memberitakan iya. Injilnya Tuhan. Memberitakan Iya, kasihnya supaya Tuhan. mereka selamat. Iya. Wah, kalau gitu kita bagikan kasih pada adik-adik ya. Bagian kasih. Oh, yang Yang itu ini apa ya? K Oh, A. ya. S. Wah, mereka pada I. seneng lah di Oh, rumah giling-giling ya. ingat, iya. Tapi jangan sampai beda loh kan gerakannya. Yo. Coba latihan dulu. K, A S I H. Oh gitu ya. Iya. Oke. I-nya gini I. gini Om, Oh, tegak gini. aja Om. Nggak Ya. gini ya. Satu. Nggak gini ya. Itu I. I. Nggak ya? Nggak kelihatan Om. I-nya gini. Oh iya. I. Ya. H. Ah. Oke, ulangi lagi, ulangi. Ya. K. K. Coba pelan-pelan Om, pelan-pelan. Oh, iya. K. A. S. S. Goyang. I. I. H. Oh iya. Ya. Oke. Oke. Ayo Kak Lena. Wah, adik-adik sudah nggak sabar tuh. Siap-siap semuanya adik-adik. Siap-siap semuanya. Siap-siap gaya. Udah, oh, Ya. iya. Oke ya, sama-sama ya. Udah lama nih Pak. Lupa. Adik-adik. Lagi. Lupa gayanya. Lupa kayaknya. Iya. Sama-sama semuanya ya. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. Oh, lagi. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hey, hey. Sayang kepada teman. Siapa Om? Di rumah Ada berapa? 4 ya. Siapa aja Om? Kakak, adik, mama, papa. Oh. Kalau mama papanya enggak, Mama, papa ibadah ibadah. offline. 4. Ya. Iya. Dipeluk ya Peluk, semuanya iya. dipeluk. Kalau Peluk. di rumah kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, di rumah pelukan. aman ya. Ya, ya dipeluk. Oke. Seperti kasih Yesus lagi. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. Kakak. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hey, hey. Sayang kepada teman. 2 ya. 2. Seperti kasih Yesus. KS ya. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. Kakak lagi. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hey.
4, 3, 2. Iya. Kalau di rumah susah ya. Susah ya. Kalau sini bisa 10 ya. Iya. Ya sudahlah. Seperti kasih Yesus. Itu sabar, tidak suka marah. Hei, hei. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kasih kemenangan buat Tuhan. Luar biasa ya. Wah, semangat semuanya Pak. Luar biasa. Yuk kita akan pujikan satu pujian Bapa Kuda. Kita masuk mau dengerin firman Tuhan ya. Yuk kita pujikan sama-sama. Adik-adik pujikan dengan sungguh-sungguh ya. Datang kepada Tuhan, ucap syukur karena kebaikannya. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita sama-sama pujikan ini lagi sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari sekali lagi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau kami memuji dan meninggikan Engkau. Karena Engkau kami menggunakan tubuh kami, mulut kami, hati kami, jiwa kami untuk memuliakan dengan puji-pujian. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin percaya bahwa Roh Kudus-Mu Kau curahkan buat kami dan memenuhi setiap kami, sehingga kami merasa damai, sukacita, sejahtera dalam kehidupan kami.
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya pengurapan daripada Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan kiranya berkat-Mu juga, curahan Roh Kudus-Mu Kau limpahkan atas kehidupan setiap adik-adik yang saat ini beribadah. Kiranya Roh Kudus memenuhi mereka dan bisa memahami setiap firman yang disampaikan, sehingga mereka kuat di dalam iman dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur, terima kasih, siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa, kalian sudah memuji Tuhan, sudah menaikkan pujian untuk Tuhan, dan tentu saja Tuhan senang melihat kalian memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, kemarin kalian sudah minggu yang lalu ya, kalian mendengar tentang seorang tokoh yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Dan ada satu tokoh lagi ini, wah ini luar biasa juga sebenarnya. Tapi kelihatannya kok wajahnya agak sedih ya. Waktu itu dia sedang duduk menggembalakan kambing domba. Dia ada di situ sedang menggembalakan kambing domba, bukan miliknya, tapi milik mertuanya. Milik mertuanya, ya. Dia menjagai di situ. Jangan sampai kambing dombanya itu dimangsa oleh binatang buas, ya. Jangan sampai kambing dombanya itu dicuri oleh pencuri ternak. Jadi dia menjagain di situ. Ya, ketika dia menjaga di situ, dia lihat sekeliling kanan, sekeliling kiri, dia membayangkan bahwa dulu dia adalah seorang pangeran di Mesir. Langsung tahu ya siapa ya orangnya ya? Hah? Ya, dia dulu seorang pangeran di Mesir ya. Dia dihormati di sana, walaupun dia sebenarnya bukan orang Mesir asli ya. Dia orang yang dimana waktu kecil diambil dari air ya, diambil dari air dari Sungai Nil dan diangkat anak oleh seorang permaisuri raja gitu ya, dan dijadikan anak dan dia menjadi pangeran. Wah, hidupnya sangat mewah di dalam kerajaan waktu itu. Nah, lambat laun dia mulai sadar bahwa dia sebenarnya adalah seorang bagian daripada para budak yang kala itu diperbudak oleh ayah angkatnya, oleh ya negeri yang mengangkatnya menjadi seorang pangeran. Dan budak-budak itu adalah saudara-saudaranya. Dan dia memang dari kecil sebenarnya sudah tahu ketika dia diasuh oleh seorang ibu yang kala itu dia adalah ibunya sendiri. Dan di dalam darahnya mengalir darah yang lain, bukan darah orang Mesir tentu saja. Tetapi kondisinya waktu itu dia adalah seorang pangeran yang berkuasa. Ketika dia jalan-jalan begitu ya, ada seorang yang dicambuk, disiksa untuk memenuhi ya waktu itu pekerjaan target daripada kerja yang sangat keras sekali. Dan ada yang bertengkar. Ketika bertengkar dia melerai. Ketika dia sudah selesai melerai, ya sudah ya setelahnya. Tapi ada satu lagi kejadian di mana ada tentara yang sangat kejam kala itu ya, yang menyiksa budak, yang dimana budak itu adalah saudaranya. Tentu saja dia waktu sudah mulai sadar sebagai saudaranya, dan ketika disiksa ya, dia mulai menggunakan kekuatannya
dan orang itu dibunuh dan akhirnya disembunyikan dan dia ketakutan, kemudian dia lari, dan ketika lari dia ketemu dengan seorang perempuan dan menikah ya, dan ini saatnya dia menjadi gembala domba ya tadi miliknya Yitro ya. Ketika dia sudah mulai melihat-lihat, jangan sampai kambing dombanya itu hilang. Tiba-tiba dia terkenyut. Terkejut! Wow! Ada sebuah semak belukar yang terbakar. Apa? Semak belukar yang terbakar. Dan dia mulai melihat, mendekat pelan-pelan, mendekat pelan-pelan, mendekat pelan-pelan, dan ada suara yang muncul dari semak belukar itu. Hendaklah kau jangan mendekat kemari karena tempat ini adalah suci adanya. Ini suara siapa? Ternyata dari semak belukar itu keluar suara Tuhan yang luar biasa, yang selama ini Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel, bangsanya orang ini, ya, yang diangkat dari air namanya siapa? Ya, Musa. Wow. Musa ini waktu mau mendekat, dia diminta untuk melepaskan kasutnya. Kasutnya itu sepatunya ya, sandalnya ya. Kemudian dia mulai sujud. Dia nggak bisa ngomong kali ya, karena di situ kuasa Tuhan amat sangat kuat sekali. Dan dia nggak bisa ngomong. Kenapakah gerangan Tuhan ada di sini? Mungkin dia gitu ya. Kenapa Tuhan ada di sini? Dan waktu itu ketika Tuhan bilang ya, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat atau tanah yang kudus. Lagi berfirman ketika Musa ini kebingungan ya, Musa ini kebingungan dan gagap, nggak tahu harus ngomong apa. Tuhan berfirman, dari semak belukar itu Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dia tahu bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang luar biasa. Dia menutupi mukanya, ketakutan. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh nih, kata Tuhan nih. Suara Tuhan terus didengungkan di telinganya Musa. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan. Nah, ingat minggu lalu Abraham sudah diberi tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa orang-orang Israel untuk pergi ke tanah Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ya, di situ Tuhan terus berfirman. Kemudian Musa ini ngomong sama Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Jadi Musa ini adalah orang yang rendah hati ya.
lemah lembut. Adik-adik, milikilah kerendahan hati, milikilah kelemah lembutan, karena itu adalah buah roh, ya. Dan adik-adik harus memiliki buah roh itu dalam kehidupan adik-adik. Musa ini ya seperti itu, merendahkan dirinya. Siapa aku ini Tuhan? Engkau mau bersuara dengan aku. Kemudian Tuhan menyatakan dirinya, ya, di dalam Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, ini suaranya Tuhan, suaranya Tuhan. Kalian mau dengar suara Tuhan? Wah, suara Tuhan sangat lembut, ya. Kalau kalian mau mendengar suara Tuhan, Tuhan pasti mau bersuara di hati adik-adik. Ya. Ya, di ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, ya. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya Allah berkata kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Musa amat sangat dekat sekali dengan suaranya Tuhan. Kalian punya hati nurani, ya. Adik-adik punya hati nurani, ya. Gimana sih hati nurani itu? Ketika kalian melakukan kesalahan, tiba-tiba di hati kalian nggak enak. Nah, itu hati nurani. Ketika kalian melakukan hal yang tidak benar, tiba-tiba ada suara dalam hati kalian, itu tidak baik. Nah, itu suara hati. Ketika ada kalian melakukan hal yang tidak baik, tiba-tiba ada firman Tuhan mendengung di telinga kalian. Nah, itu suara Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kalian peka dengan suara Tuhan, ketika kalian berdoa dan ketika ada suara lembut menjawab doa kalian, ya, pernah satu kali ya, Om Pras berdoa gitu, ada suara, ya sabar. Tiba-tiba ada suara, sabar. Kenapa saya harus sabar? Gitu ya. Mungkin kala itu Tuhan mau kalau itu mungkin hati Om Pras tuh mau meninggalkan pelayanan gitu ya, nggak mau pelayanan lagi gitu ya. Ada satu waktu Om Pras jenuh, bosan tiba-tiba gitu, dan Om Pras berdua pengen meninggalkan pelayanan. Ada suara itu, sabar. Engkau sudah aku tetapkan untuk menjadi pelayan. Nah ini kadang-kadang ada suara lembut seperti itu. Nah adik-adik juga bisa mendengar suara lembut itu kalau kalian mencari Tuhan. Musa tadi nggak mencari Tuhan, tapi Tuhan mau datang sendiri, ya, di dalam semak belukar loh. Yang semaknya itu sepertinya terbakar, tapi nggak ada bau hangus, nggak ada asapnya. Mujizat Tuhan. Nah, suara Tuhan itu mujizat kalau kalian bisa mendengar suara Tuhan, ya. Nah, adik-adik terus cari suara Tuhan di dalam hidup adik-adik. Firman Tuhan ini yang Alkitab ini sebenarnya suara Tuhan. Benar, ya, betul. Betul, siapa yang tadi ngomong? Kalau firman Tuhan itu, Alkitab itu suara Tuhan? Oh iya, iya. Oke, ya, oke kamu ya. Ya, benar ya. Suara Tuhan itu sudah dibukukan dalam Alkitab. Nah, kalian bisa baca senantiasa suara daripada Tuhan di dalam hidup adik-adik. Oke? Nah, Musa akhirnya dipilih oleh Tuhan. Kalau kemarin Abraham jadi sahabatnya Tuhan, Musa dipilih menjadi pemimpin karena suara Tuhan yang datang kepada dia. Dan kalau ada suara datang kepada adik-adik, adik-adik sudah terpilih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Oke? Mau menjadi adik-adik, menjadi anak Tuhan yang setia, yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan? Oh mau, oke, ya Om Pras berdoa buat kalian ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mendengar cerita tentang Musa yang luar biasa, di mana engkau sudah hadir menjadi semak belukar yang terbakar, tetapi suaramu Tuhan menggelegar untuk Musa, dan Musa mendengarkan suaramu. Kami ingin juga mendengar suaramu ya Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami, dan kami yakin selama ini Engkau menuntun kami dengan suaramu yang telah Engkau tuliskan di dalam Alkitab, di dalam firman-Mu, dan kami mau selalu mendengarkan akan firman-Mu ini ya Tuhan.
Dan kami mau untuk melakukannya, sama ketika Musa dipilih oleh Tuhan, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami tahu akhir ceritanya bahwa Musa menjadi pemimpin yang besar, menjadi pemimpin yang dimana Engkau tuntun di dalam kehidupannya, dan menjadi berkat bagi bangsa Israel. Kami juga mau menjadi berkat sama seperti Musa, dan telah Engkau pilih ya Tuhan. Kiranya biarlah adik-adik yang mendengar saat ini, mereka semuanya Engkau jamah. Engkau mau Tuhan supaya menjadi sahabatnya, mendengarkan suara daripada suara Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kami bersyukur, berterima kasih buat adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan, kiranya berkat melimpah atas kehidupannya, dan orang tuanya juga yang selama ini telah mendorong adik-adik untuk terus beribadah kepada Tuhan, kiranya berkat-Mu juga melimpah atas kehidupan mereka. Kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini, kami menyerahkan kembali ke dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.